Perkenalkan, nama saya Bintang Sapitri Siombing, NIM 190203005. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah gereja di Asia sejak abad ke-7 sampai dengan zaman perang-perang salib. Yang pertama, situasi di Asia pada zaman permulaan sejarah gereja agama Islam. Orientasi politik Kaisar Romawi Timur Justinianus ke arah barat dan sukses politiknya menyebabkan persoalan-persoalan di timur kurang diperhatikan. Masalah organisasi dan administrasi di daerah timur Kekaisaran Romawi tidak dipecahkan. Usaha untuk menyelesaikan soal perpecahan gereja bersifat pragmatis atau politis dan tidak menuju ke arah yang sungguh-sungguh memperhatikan masalah-masalah teologis yang mendalam. Baik Kekaisaran Romawi maupun Kerajaan Persia tidak melihat pentingnya dua kerajaan penyangga, yaitu Kerajaan Romawi dan Kerajaan Lakhmid dari pihak Persia. Dua kerajaan itu juga menjaga perbatasan bagian selatan. Pada akhir abad ke-6, Kekaisaran Romawi Timur menaklukkan Kerajaan Ghassanid, sisanya ditaklukkan Persia pada tahun 613 sampai 614. Persia telah menaklukkan Kerajaan Lakhmid pada tahun 602. Pada tahun 614 sampai 619, Persia menaklukkan besar dari Kekaisaran Romawi Timur, yaitu Mesopotamia Utara, Suria, Palestina, dan Mesir. Kaisar Heraklios pada tahun 627 menaklukkan provinsi itu kembali dari Persia dan menghancurkan kerajaan Persia. Yang kedua, sejarah gereja Yunani Ortodoks di Asia Barat. Sejarah gereja Yunani Ortodoks di Bizantium. Perubahan di bidang politik juga mengubah situasi gereja Yunani Ortodoks di bidang teologi perselisihan dengan gereja-gereja monofisit diselesaikan oleh situasi yang baru. Sesudah perubahan situasi, gereja-gereja monofisit berada di luar jangkauan gereja Yunani Ortodoks. Gereja Yunani Ortodoks di ASEAN dibatasi atas Asia Kecil, Georgia, dan minoritas. Sejak abad ke-7, semua macam penghormatan dan pemujaan gambar dipraktikkan secara luas dalam gereja Yunani Ortodoks. Khususnya kerabuan mendukung pemujaan gambar, tetapi banyak juga uskap dan kaisar yang menolak praktik itu. Oleh karena itu, tidak semua orang dapat mengetahui abjad atau mempunyai waktu untuk membaca. Para bapak gereja memberi izin untuk menggambar berbagai peristiwa ini pada patung-patung sebagai perbuatan-perbuatan yang sangat gagah berani agar menjadi peringatan yang singkat akan semua itu. Pemujaan gambar-gambar secara luas sejak itu menjadi kebiasaan ciri khas gereja Yunani Ortodoks yang membedakan dengan gereja Romawi Katolik. Keberhasilan misioner Yunani Ortodoks yang terbesar dan paling berpengaruh adalah pertobatan Raja Vladimir dari Rusia, yang menjadi titik tolak bangsa Rusia menjadi Kristen. Perpecahan final antara gereja Romawi Katolik dan gereja Yunani Ortodoks terjadi berhubungan dengan sebuah perselisihan tentang teologi perjamuan kudus. Sebenarnya masalah politik gerejawi dicampurkan tentang pertanyaan apakah perjamuan kudus dirayakan dengan roti tak beragi. Pada tahun 1071 terjadi dua peristiwa yang sangat mempengaruhi sejarah Kekaisaran Bizantium. Bizantium kehilangan kota Bari, pangkalannya terakhir di Italia Selatan, dan pada tahun yang sama Bizantium dikalahkan tentara Turk Seljuk. Sejak tahun itu, Asia terbuka bagi imigrasi orang Turk Seljuk yang beragama Islam. Gereja Yunani Ortodoks di Georgia. Sama seperti daerah lain di Asia Barat, Georgia juga ditaklukkan tentara Arab. Pada tahun 645, tentara Arab menaklukkan ibu kota Georgia. Sejak tahun 717, seluruh Georgia berada di bawah kawasan Arab sampai pada abad ke-11. Selama 499 tahun, berkali-kali ada penganiayaan, tetapi gereja Georgia tetap setia dalam memelihara imannya. Sejak pertengahan abad ke-8, Katolikos tidak tergantung lagi dari Patriarkat Antioquia dan dihabiskan di Georgia. Pada abad ke-9 sampai ke-10 banyak biara didirikan di Georgia. Situasi yang baru bagi gereja-gereja di Asia Barat. Pada tahun 30-an abad ke-7 sampai tahun 651, kecuali Asia Kecil, semua daerah Asia Barat di mana gereja ada ditaklukkan oleh tentara Arab. Dengan demikian, situasi orang Kristen di Suria, Palestina, Arabia, dan Persia berubah total. Sesudah kira-kira 100 tahun, orang Kristen tidak lagi dibutuhkan seperti dukun di bidang administrasi dan pendidikan Arab. Orang Kristen di bawah khalifah menjadi warga negara kelas 2. Biasanya, pembangunan gedung gereja biasanya tidak boleh diperbaiki lagi. Mulailah suatu proses yang melemahkan gereja, yaitu dengan banyaknya orang Kristen pindah agama dan melalui berimigrasi. Perkembangan gereja-gereja di Timur Tengah. Orang Melkit di Suria dan Palestina. Gereja yang pertama mengalami proses Arabisasi adalah sisa gereja Yunani Ortodoks di Suria dan Palestina, yang disebut gereja Melkit.
Memang tetap ada patriark-patriark Yunani Ortodoks di Antioquia dan Yerusalem. Oleh karena gereja Melki tidak dibatasi lagi oleh perbatasan timur Bizantium, pengaruhnya dapat disebarluaskan ke timur. Di Nishapur dan Tashkent didirikan Katolikat Melkit. Antara bangsa Alan, Sok, Oguz, dan Kimak di Asia Tengah ada Kristen Melkit. Gereja Maronit. Gereja Maronit diorganisir oleh Yohanes Maron yang memberikan hierarki kepada golongan Maronit, dan dia sendiri mungkin pada tahun 676 menjadi uskup Gereja Maronit. Kemudian didirikan Patriarkat Maronit yang menyebutkan diri Patriarkat Antioquia. Gereja Maronit yang sampai zaman perang salib menganut monoteistisme menjadi satuan tersendiri yang hidup di daerah pedalaman di Libanon Utara dan Tengah. Gereja-gereja monofisit. Gereja Yakobit sebagai akibat dan reaksi terhadap penganiayaan dari pemerintah Bizantium, orang Yakobit menyambut tentara-tentara Arab sebagai cepat bebas. Walaupun dulu sudah ada orang Yakobit di wilayah kerajaan Persia di bawah pemerintahan Mavrian, perbatasan timur Kekaisaran Romawi menjadi perbatasan perluasan pengaruh gereja Yakobit. Tokoh gereja Yakobit yang terutama pada abad ke-9 adalah Patriark Dionysius dari Tel Maer yang menulis sejarah gereja Yakobit. Sebelum gereja Islam dimulai, belum ada penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa Arab. Baru di sekitar tahun 640 Patriark Yohanes dari gereja Yakobit mencari teolog yang dapat menerjemahkan kitab-kitab Injil ke dalam bahasa Arab. Gereja Armenia. Pada pertengahan abad ke-7 ada perdebatan teologis tentang teolog Yunani Ortodoks dari Bizantium, tetapi sinode di Devin pada tahun 645 menolak kompromi dengan teologi Kalkedomik dan hanya pertama. Pada tahun 885 Armenia memperoleh kembali kemerdekaannya, dan dengan demikian mulai perkembangan di berbagai bidang kehidupan bermasyarakat termasuk kehidupan gereja, seperti kesenian, arsitektur, dan literatur. Pada bagian kedua abad ke-11 terjadi perubahan dasar di bidang politik. Bangsa Turk Seljuk yang beragama Islam masuk Armenia dan Asia Kecil. Oleh karena bangsa Turk Seljuk, banyak orang Armenia bermigrasi, dan dengan demikian timbul diaspora Armenia khususnya di Kilkia. Sejarah gereja di misi Nestorian. Di bawah pemerintah Sasanid di kerajaan Persia, gereja Nestorian mengalami banyak penghambatan dan sewaktu-waktu penganiayaan. Oleh karena itu, tentara Arab disambut dengan positif, tetapi dengan cepat menjadi jelas bahwa pemerintah Arab membatasi lingkungan pelayanan gereja Nestorian. Sampai akhir abad ke-7, masih ada keuskupan di Arbua di area timur. Walaupun sudah pada pertengahan abad ke-7, banyak orang Kristen di situ masuk Islam, khususnya karena tidak ingin membayar pajak yang sangat tinggi. Baru pada akhir abad ke-11, Kompendium Teologi Yakobit yang pertama dalam bahasa Arab ditulis oleh Abu Nashwar Ibn Garir dari Tagit di bidang pengajaran Kristen. Gereja Nestorian tidak hanya mengembangkan pendidikan tinggi, tetapi juga di bidang katekisasi dan pendidikan Kristen umum. Kehidupan gereja Nestorian luar biasa. Pendidikan bahkan sampai sekarang ini adalah salah satu hal yang menarik bagi orang-orang Nestorian, bahkan lebih menarik daripada uang. Mutu yang baik dari sekolah-sekolah mereka selalu merupakan ciri yang khas yang kuat dalam kehidupan gereja mereka. Gereja Nestorian di India dan di Asia Tenggara. Pada abad ke-7 Katolikos mengatur administrasi gereja India. Pada tahun 720 atau di bawah patriarki di Timotius I didirikan provinsi gerejawi di India yang dipimpin oleh seorang metropolit. Gereja Nestorian di Asia Tengah. Sementara usaha pekabar Injil di Asia Barat terbatas oleh karena di daerah di bawah pemerintahan Islam, Injil tidak boleh dikabarkan kepada orang Islam di luar perbatasan khalifat, yaitu di daerah non-Islam. Misi Nestorian tidak dibatasi. Sesudah misi Nestorian mencapai Tiongkok, dari situ ada misi dari Tiongkok ke arah barat pada saat itu. Gereja Nestorian di Tiongkok dan Asia Timur. Gereja Nestorian sejak tahun 365 disebarluaskan di Tiongkok, tetapi tetap hidup sebagai gereja rahib-rahib dan sebagai gereja pendatang. Tidak ada banyak orang Tiongkok yang masuk ke Kristen pada saat itu. Yang selanjutnya, perkembangan baru misi Nestorian di Asia Tengah pada sekitar tahun 1000. Sementara gereja Nestorian dihapuskan lagi di Tibet dan di Tiongkok, jemaat-jemaat di Transosania dan di India tetap berdiri. Perkembangan misi Nestorian yang baru mulai dengan pertobatan suku Kerait yang tinggal di sebelah selatan Danau Baikal di Mongolia.
Perluasan gereja Nestorian ke barat dengan penghapusan perbatasan antara kerajaan Persia dan Kekaisaran Romawi di dalam Khalifah, gereja Nestorian mendapat kesempatan untuk menyebarluaskan pengaruhnya juga ke barat, yaitu ke Suriah, Palestina, dan sampai Mesir. Sudah pada pertengahan abad ke-7 di Damsyik didirikan keuskupan agama Nestorian. Perluasan geografis gereja Nestorian pada saat itu adalah yang terbesar dalam kekristenan. Tidak ada gereja lain dengan wilayah yang dicapai seluas dengan gereja Nestorian. Sampai sinilah presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan shalom.